Tunggu Sami bisa menghantarkan salah seorang daripada saudara kita, ibu kita, ya bibi kita, nenek kita, Ibu Hajjah Al-Mahrumah, Ibu Hajjah Rabi'ah, ke tempat peristirahatannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridha, berkah, rahmat dari Allah SWT. Terlebih lagi saat ini kita sedang berada dalam puasa Ramadan, di mana setiap amal kita mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka menghantarkan jenazah orang yang meninggal di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, kalau Nabi SAW mengatakan ketika kita mensalatkan jenazah dan menghantarkannya ke tempat peristirahatan, maka kita mendapatkan 2 qirat. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu melebihi daripada 2 qirat itu, dilipat gandakan menjadi 700 lebih daripada qirat-qirat yang sudah Allah sediakan untuk yang tunggu sana. Untuk itu mengiring daripada mentakziah daripada almarhumah kepada keluarga yang ditinggal, izinkan Tia mewakili daripada para petakziah untuk mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayitatikum. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas kesabaran daripada Tiang Pelunggu Sami di dalam menerima musibah ini, dan tentu saja semoga Tiang Pelunggu Sami yang menghantarkan ini juga mendapatkan pahala dan juga kesabaran di dalam menerima musibah ini. Al-Mukarramun dan para pengantar jenazah yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW telah memberikan ingatan kepada kita dalam satu hadisnya, inna afdalal ibad yaumal qiyamati al-hammadun, sebaik-baik umatku esok di hari kiamat adalah mereka yang tergolong dalam kelompok al-hammadun. Siapa itu kelompok al-hammadun? Mereka yang senantiasa ucap segala puji syukur kehadirat Allah atau alhamdulillah dalam setiap suasana. Namun tidak semua orang bisa, makanya Rasulullah SAW ingatkan kita, kalau dalam suasana bahagia banyak orang yang bisa ucap alhamdulillah, tapi dalam suasana duka maraksa mangkiniki tidak banyak orang yang bisa ucap. Kenapa kita harus ucap alhamdulillah padahal kita sedang berduka? Kita ucap alhamdulillah lantaran ibu kita niki meninggal dunia di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kedua, beliau meninggalkan dunia yang fana ini dalam suasana penuh iman, dalam suasana Islam, karena tidak semua orang meninggal dunia dalam keadaan dia beriman kepada Allah SWT, dalam keadaan dia Islam, tunduk kepada Allah SWT. Maka alhamdulillah almarhumah niki menjadi takziah kepada keluarga yang ditinggal untuk tidak terlalu banyak bersedih. Beliau patut kita bersyukur kepada Allah, beliau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, dan terlebih lagi di bulan Ramadan. Nah, inilah yang patut kita syukuri dan kita berdoa agar bisa menyusul almarhumah dalam keadaan husnul khatimah maraksa mangkin niki, karena tidak ada jaminan di antara kita akan meninggal dunia juga sama seperti dalam keadaan seperti ini. Kemudian apa yang membuat beliau meninggal dunia maranta samangkin niki? Maka Allah SWT sudah gariskan, Bapak dan Ibu, tentu akibat daripada amal soleh almarhumah, tentu daripada akibat amal soleh Tiang Pelunggu Sami, sehingga Tiang Pelunggu Sami kenyangkan tirup lepon dunia niki sila pengiring adat sak penoan baik ruan amal soleh. Nggih, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Allah katakan makan dan minumlah ketika nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Allah bilang sama kita, makan dan minumlah sepuas-puasnya dengan penuh kenikmatan fi ayyamil khaliyah, disebabkan karena kita dahulu waktu di dunia banyak melakukan amal soleh. Seperti apa? Dilanjutkan oleh Allah SWT, was-shaimin was-shaimat. Orang yang akan makan di dalam surga nanti dengan penuh kenikmatan itu adalah di kalangan orang yang berpuasa, baik kalangan laki maupun perempuan. Kemudian yakni wal hafizina wal hafizat, orang yang menjaga kemaluannya,
dari kalangan laki maupun perempuan. Kemudian wal dzakirina waz zakirat, yakni orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah baik di kalangan laki dan perempuan. Orang yang ingat kepada Allah itu tentu dengan salat, maka Allah janjikan a'addalahum ajran azima, Allah akan lipat gandakan daripada pahalanya yang besar, yang berlipat ganda, terlebih lagi di bulan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu, alhamdulillah nggih, Ramadan niki menjadi bulan tiang pelungguh sami Allah takdirkan untuk berjumpa dengannya. Karenanya maka pelungguh jangan sampai melewatkannya. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah daripada amal soleh. Ya, maka alhamdulillah tadi yang dicontohkan oleh saudara tiang niki Bapak Haji Abdul Mukti nggih, menurut utama masjid langsung tak hadiahin sorban hijau niki. Masya Allah, berhadiah beliau di bulan Ramadan niki, ia pada kena barak entar bersedekah ya ribuan kali oleh luah bulan Ramadan. Nah, mungkin pelungguh hendak beli puasa dia boleh beka antar bersedekah nggih. Dan dia daripada kekap lalu kepeng benang ni ke nggih. Jadi pelungguh lamun biat papasa dengan tadarusan begaan tan tetaikan talam nggih, begaan tan tetaikan pulak ya, begaan tetaikan punti sak solah, dendek punti sak loas tetaikan nggih. Sedit kanggo sitiang pelungguh sami tetaikan jok masjid ya, pelungguh dan nganggo mau apa lagi dengan nggih. Maka beramal solehlah dengan perkara-perkara yang baik dan jangan dihitung-hitung, jangan juga disebut-sebut nggih. Nah, insyaallah munuh lepas langan diri teh dendet lah sebut nggih. Ah dendet lo munian lah kan tiang lekan dia unin ani nggih. Ya apalagi lahun papan sapian masjid ada sesak sumbang semen milin tumuman 3 kali Jumat nggih. Nah niki saparah Bapak dan Ibu. Nah maka oleh sebab itu ya, agar tiang pelungguh sami mendapatkan husnul khatimah seperti bunda kita almarhumah Ibu Hajah Rebiah niki, maka kita mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan beliau terima hari ini atau laksanakan suatu yang dahulu menjadi bukti bahwa beliau hari ini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah di waktu dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya Bapak dan Ibu para pengantar jenazah, tentu sebagaimana telah kita sepakat bersama bahwa almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah, namun sebagai manusia biasa tentu tidak lupa daripada salah dan khilaf, salah dan dosa. Tugasnya kita lah sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai jamaah, apalagi beliau niki genem gati ngaji nggih, maka mungkin ada saja ya dalam bertetangga beliau ada kekhilafan, kesalahan. Tugasnya kita untuk memberikan maaf. Tidak ada istilah oh tiang ndek maafan sampai dunia akhirat. Justru pelungguh ndek maafan dengan itu mau dosa. Kan Allah sendiri mensifati dirinya dengan sifat al-afu. Dia suruh bulan Ramadan kuat-kuat tam baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu disuruh terbaca bilang jelo, bilang waktu selama bulan Ramadan niki. Sebab muntuah tahu kuat baca afuwun karim, insyaallah rezeki akan datang dengan derasnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekali lagi tiang atas nama keluarga ingin memintakan maaf kepada pelungguh sami bila mana almarhumah Ibu tiang niki ada hal-hal yang kurang berkenan kepada diri tiang pelungguh sami, atau juga mungkin sebini tiang pelungguh sami untuk tiang pelungguh sami sampaikan nanti ketika sudah sampai ke rumah masing-masing. Sampun Nabi kita maafkan nggih. Alhamdulillah. Kemudian begitu pula yang menyangkut tentang persoalan hutang. Bila mana ada hutang almarhumah, tentu insya Allah sudah lepas daripada kewajiban beliau. Kenapa? Karena sudah dihiwalahkan, sudah diwakalahkan, diwakilkan kepada keluarga yang masih hidup. Inilah fungsi kita sebagai keluarga, kebaktian kepada kedua orang tua, tidak hanya ketika beliau masih hidup, tetapi juga walaupun sudah meninggal dunia. Cara kita berbakti tentu dengan kita banyak mendoakan almarhumah. Cara kita berbakti juga dengan banyak bersedekah atas nama almarhumah. Cara kita berbakti adalah dengan kita melunasi hutang-hutangnya apabila ada hutangnya. Tetapi paling solah Bapak dan Ibu nggih, tiang pelungguh sami niki sebagai jamaah tentu paling solah melunasi atau mengikhlaskan ya, yakni melunasi dengan keikhlasan. Dia tegati ya, lalu pintra malika masih ra utang inak nika, masih ra utang amak nika lalu tepete don jok balik ya.
pun sugulan kwitansi padahal oleh kubur sampun terketuan ya ikhlas bapak dan ibu nggih hune nggih lagu kemalam pun datang jauh balik jauh kwitansi niki kanggo kenapa karena kita sudah melampaui daripada ijma'us sukut namanya dakat jendek muni nggih lagu itu milun dat oleh sopo kelompok nikah berarti kita sepakat namanya juga mengikhlaskan sehingga kanggo nagih malik nggih namun nagih malik nikah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seorang meludah dan memakan mendahak atau memuntahkan muntahnya lalu dia makan kembali. Maka tiang tunas di Pelunggu Sami sekiranya almarhum niki ada hutang mari kita sama-sama ikhlaskan sampun Nabi alhamdulillah niki blek kati suarat niki nggih jadi munarak lumbian jauh kwitansi berarti niki den sah nggih tidak sah jadi itu sudah batal demi hukum insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas keringanan langkah Pelunggu Sami dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu yakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.